Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi kita dalam pembahasan di itu bisnis intelijen. Ya, sini ada Yurda Devi, ya, ada Novia Sitorus, ada Muhammad Akmal, ada Eva Priyanti, ada Firza, ada Muhammad Solikin. Ya, oke, senang berjumpa dengan Anda semuanya, saudara-saudara ya. Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Saudara-saudara, di dalam bisnis intelijen, setelah kita kemarin membahas tentang OLTP ya, online transaction process ya, dan juga eh, kita olah menjadi lebih besar lagi kan, online analytical process ya. Maka kita perlu mengenal juga salah satu environment daripada sistem bisnis intelijen, yakni adalah enterprise DSS ya, enterprise decision support system. Jadi tujuan daripada bisnis intelijen ini adalah berusaha untuk merancang sistem yang besar, ya. Sistem yang besar yang diterapkan untuk mendukung operasi dari suatu bisnis ya, atau juga organisasi. Bisnis itu tidak selalu berkonotasi dengan itu transaksi atau juga keuntungan, tapi juga bisnis itu juga berkaitan dengan administrasi, katakanlah suatu organisasi, ya. Tujuannya sama untuk mengukur efektivitas dan efisiensi. Saudara-saudara, di dalam enterprise DSS ya, enterprise Decision Support System, itu kita harus mengetahui bahwa eh, perusahaan atau suatu lembaga atau juga satu institusi itu membutuhkan suatu dukungan sistem ya. Jadi kalau Anda melihat ya kan perusahaan-perusahaan besar itu dia bisa running well ya, bisa running well mulai dari technical production di lapangan ya, sampai ke eksekutif, sampai ke pemilik perusahaan ya, sampai juga ke penjualan-penjualan ya, sampai ke network daripada suatu perusahaan itu kan. Itu artinya adalah semua adalah sistem yang besar ya. Sistem yang besar yang tentu tidak mudah untuk dirancang tapi juga harus dirancang ya. Nah, di setiap satu lembaga, apalagi juga terkait dengan bisnis, itu atau juga proses organisasi, selalu terjadi yang namanya proses pengambilan keputusan. Ya, Anda yang saat ini bekerja di dalam lembaga apapun, ya kan, pasti mengambil keputusan. Apalagi Anda di level katakanlah pengambil keputusan atau pengambil kebijakan. Ya, pengambilan keputusan atau kebijakan ini, saudara-saudara, mulai dari level dari kepala unit yang paling kecil gitu kan, sampai level CEO, ya, Chief Executive Officer seperti itu. Nah, di dalam kita mengambil keputusan, ya, apalagi di dalam organisasi atau juga dalam perusahaan ya, harus ada yang namanya data, ya. Dan data itu, saudara-saudara, itu tentu kita kemarin sudah belajar mengenai OLTP dan OLAP ya. Dari situ kita mengetahui bahwa dari data warehouse ya, data warehouse menjadi OLAP ya, mohon maaf menjadi OLTP, menjadi OLAP dan seterusnya. Nah, sekarang data-data ini mau kita kembangkan lagi menjadi suatu sistem pendukung yang lebih besar. Nah, sistem pendukung yang lebih besar ini untuk skala lembaga ya atau juga lembaga itu suatu skala perusahaan namanya adalah EDSS ya, Enterprise Decision Support System ya. Jadi eh, keputusan ya yang didukung oleh sistem ya. Keputusan besar atau keputusan perusahaan yang didukung oleh sistem seperti itu ya. Nah, DSS ini tujuannya apa ya? Untuk memberikan dukungan ya, dukungan kepada squad unit yang nanti juga akan mengambil keputusan ya. Misalkan gitu kan, Pak barangnya stoknya kurang ya. Itu yang mengambil keputusan siapa? Ya tentu adalah unit yang bertanggung jawab pada barang tadi itu. Nggak mungkin sampai di level Chief Executive Officer, CEO, ya kan? Atau juga pemilik sahamnya, nggak mungkin. Jadi pengambilan keputusan ini, saudara-saudara, terdelegasi kepada setiap unit-unitnya sesuai dengan bahasa kita adalah tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi seperti itu. Nah, kemudian siapa yang mengambil tadi ya eksekutif ya, eksekutif itu adalah mulai dari kepala unit ya, yang paling kecil ya sampai yang menengah sampai seterusnya yang paling besar seperti itu. Nah, kemudian juga saudara-saudara, para pengambil keputusan ini tipikalnya adalah tidak berada dalam satu tempat yang sama ya. Bisa jadi di anak perusahaan, di anak cabang gitu ya. Seperti kita lihat struktur organisasi bisnis yang ada di sekitar kita ya. Kemudian juga tipikal daripada eksekutif itu sendiri atau pimpinan itu sendiri ya. Dia ada di mana-mana. Dia dia mobile ya, dia kadang-kadang keluar kota ya, tidak ada di kantor ya.
kemudian dia juga katakanlah sambil mengerjakan tugas yang terkait dengan perusahaan ya, kemudian dia dipaksa harus mengambil keputusan ya kan. Itu artinya adalah dinamik daripada suatu kondisi eksekutifnya ya. Kemudian juga itu ini juga terkait juga dengan namanya ERP ya, Enterprise Resource Planning ya, sistem perencanaan perusahaan ya yang sistematis seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, dengan kita mendesain namanya IDSS gitu kan, maka IDSS ini bisa kita breakdown menjadi 3 komponen ya kan. Executive Information System, ya, Executive Support System, dan Enterprise Information System ya. Jadi kalau Anda kemarin belajar bisnis intelijen ya, itu nanti BI itu ya atau juga software sejenis ya kan bisa kita gunakan untuk merancang EIS ini ya. Executive Information System ya, Executive Support System dan Enterprise Information System. Nah, artinya adalah ini adalah semua sistem-sistem pendukung yang itu bisa kita sediakan untuk skala enterprise ya. Enterprise itu bisa diartikan menyeluruh ya, menyeluruh di skala lini dari suatu lembaga atau perusahaan. Ya. Nah, Executive Information System ini adalah destinasi siapa penggunanya ya. Jadi kalau Anda itu belajar bisnis intelijen, kita harus tahu gitu kan siapa pengguna informasi ini ya. Pengguna informasi ini ya itu adalah gitu kan bisa kita kategorikan sebagai di level Executive Information System ya, Executive Support System, dan sampai di Enterprise Information System. Nah, apa bedanya dari tiga-tiga ini ya? Executive Information System ya itu lebih informasi yang detail menyeluruh ya dari segala aktivitas dari suatu lembaga atau perusahaan ya yang tergambarkan secara menyeluruh ya, menyeluruh gitu kan. Dan kemudian itu relatif belum sampai di level digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Tapi kalau sudah di executive support system itu artinya adalah dijadikan rujukan, informasi yang kita rancang dari suatu perusahaan itu jadikan rujukan untuk mengambil keputusan. Nah, ISS ini ya. Jadi ini lebih tinggi executive support system ini ya, apalagi terkait dengan keuangan ya. Keuangan itu berbagai macam jenis laporan keuangan ya, mulai daripada jurnal keuangan ya kan, laporan aset keuangan, laporan aset ya dan semuanya kan. Itu adalah satu contoh saudara-saudara kan. Itu gambar mengenai executive information system ya. Nah, bagaimana itu sampai digunakan sampai di level untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan yang paling tertinggi ya atau juga level menengah ya kan? Itu adalah executive support system. Artinya data itu sudah dianalisa, tinggal siap digunakan. Ya, misalkan gitu ya, produksi tahun ini gitu kan menurun. Nah, produksi tahun menurun itu di dalam ISS itu artinya adalah langsung menyediakan informasi mengenai faktor-faktor penyebabnya. Ya, kenapa kok produksi menurun? Nah, ya. Nah, itu langsung langsung muncul menjadi informasi gitu kan di dalam dashboard yang kemarin Anda rancang kan menjadi faktor-faktor penyebabnya. Dan faktor-faktor penyebab itu harus pada analisa data. Nah, gitu ya. Jadi kalau executive information system itu relatif gambaran umumnya ya, gambaran umum mengenai segala macam aktivitas dan proses yang terdatabaskan dengan sistematis ya. Kalau ISS ya kan itu merupakan data executive information system yang diolah, dianalisa akan dijadikan sebagai rujukan untuk pengambilan keputusan. Gitu ya. Nah, enterprise information system ya. Nah, ini lebih gede lagi gitu ya. Ini adalah lebih detail lagi, ya lebih mentah lagi ya. Lebih mentah lagi itu adalah semua data-data ya kan. Data-data yang terikot ya, yang itu perlu diarsip, diadministrasi kan itu adalah enterprise information system ya. Jadi sebetulnya urutannya itu dari sifat sifat analitiknya ya. Data itu mulai dari enterprise information system ke executive information system, kemudian ke executive support system. Nah, seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting ya kan bahwa itu eh, kalau suatu lembaga atau suatu perusahaan itu tidak memiliki sistem-sistem tadi kan, maka bisa dipastikan ya kan perusahaan itu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam aktivitasnya atau juga dalam pengembangannya ya. Karena itu ini sangat penting sekali gitu ya. Sangat penting sekali agar enterprise ya, desain support system ini gitu ya menjadi tools ya, menjadi suatu metode ya di dalam mengembangkan ya kan suatu perusahaan atau juga suatu lembaga ya.
Jadi nanti Anda kalau misalkan tugas akhir ya, kalau mau merancang tugas akhir kan bisa mendalami ini, ya mendalami bagaimana merancang gitu kan, eksekutif ya information system, eksekutif support system gitu ya, kemudian sampai ke enterprise information system. Nah gitu ya. Nah semuanya sama, baik eksekutif information system ya maupun juga eksekutif support system ya kan, enterprise information system ya kan, itu semuanya sama. Dia adalah menampilkan data ya, data representation atau data visualization ya. Artinya gitu kan, data visualisasinya ya kan sampai data detailnya gitu kan, sampai melibatkan artificial intelligence ya kan. Itu adalah dalam rangka kita ya kan menyajikan informasi yang sangat cepat untuk diberikan kepada pengguna eksekutif ya, mulai dari kepala unit sampai kepada pemilik itu sampai kepada CEO ya, pengelola utama ya, Chief Executive Officer, agar data-data tadi itu cepat dibaca, cepat diambil keputusan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan saudara-saudara? Halo? Halo? Belum, Pak. Oke ya. Jadi inilah ya kan itu enterprise DSS ya yang kita sebut sebagai enterprise decision support system seperti itu ya. Jadi bagaimana kita merancang tadi ya, merancang enterprise decision support system ya, tentu gitu kan diperlukan yang namanya perencanaan ya. Perencanaan itu ya kan melibatkan konsep yang namanya ERP ya, enterprise resource planning ya. Jadi kalau Anda misalkan itu mau menekuni ini gitu ya menjadi suatu model pengembangan ya itu sangat bagus sekali ya karena kita orang informatika ya kan itu sangat kuat di sini seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, tentu ya itu untuk mempelajari bidang ilmu enterprise design support system ini gitu kan, kita juga harus mempelajari yang namanya karakteristik organisasi ya. Di semua baik itu lembaga maupun juga perusahaan pasti ada yang namanya pengelola. Pengelolaan itu salah satunya adalah tata kelola dalam bentuk organisasi dan juga perangkatnya, ya perangkat peraturan dan kebijakan dan sebagainya sampai ke standar, sampai ke prosedur dan itu dan SOP seperti itu. Jadi kalau Anda itu merancangkan konsep itu seperti ini ya, DSS ya, Decision Support System ya untuk perusahaan ya kan, itu artinya kan mau nggak mau Anda harus belajar. Ya belajar apa? Mengenai konsep ya kan, organization behavior ya. Kenapa? Karena Anda merancang sistem ini digunakan oleh pelaku organisasi ya. Pelaku organisasi itu bisa ke bisnis, bisa ke lembaga pemerintahan ya, bisa ke lembaga yang lain seperti itu ya. Jadi kebutuhan daripada organisasi tadi itu gitu kan itu terpenuhi karena apa? Karena hasil analisa kita mengenai kebutuhan daripada satu lembaga itu beroperasi itu sesuai ya. Nah, seringkali gitu kan anak-anak dalam itu dalam merancangkan studi untuk tugas akhir atau juga penelitian masalah ini gitu ya. Ada yang kurang itu adalah analisa proses bisnis ya. Nah, analisa proses bisnis ini adalah identifikasi proses bisnis yang terjadi pada suatu lembaga atau suatu perusahaan. Nah, analisa proses bisnis saudara-saudara, tentu kita harus menggunakan pendekatan ilmu organisasi ya. Pak, strukturnya Pak ya, strukturnya adalah mulai dari CEO sampai ke direktur, sampai ke manajer, sampai ke kepala bagian, sampai kepala unit, sampai kepala di lapangan, dan itu harus kita buat harus kita pelajari secara sistematis ya. Kenapa? Karena tadi kita mau merancangkan yang namanya eksekutif itu information system ya, dan juga eksekutif support system. Jadi yang namanya eksekutif itu di level mana data itu harus disajikan. Ya. Sebagai contoh gitu kan, data mengenai aset. Data mengenai aset perusahaan itu nggak mungkin kalau itu diakses oleh yang namanya Mahal gramnya dia. ya. Di autorisasi daripada suatu sistem itulah bukan bagi kita ya kan untuk merancangkan di mana ya akses ini dibutuhkan ya. Jadi kalau misalkan kan Pak saya merancang mengenai laba rugi. Laba rugi itu juga terkait dengan aset, terkait juga dengan financial analysis seperti itu. Artinya apa ya kan? Artinya adalah di level mana informasi sistem ini dibutuhkan. Tentu nggak mungkin di kepala unit, ya, nggak mungkin di kepala cabang. Berarti ini di mana ini? Nah,
Di mana ini saudara-saudara itu adalah Anda yang harus mempelajari ya, berkonsultasi ya. Supaya apa? Supaya aplikasi yang Anda gunakan ini gitu kan itu sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti itu ya. Nah, seringkali gitu kan itu mahasiswa gitu kan pinter ya, mahasiswa saya itu pinter ya, dia bikin web, bikin database ya kan, bikin DSS, Data Support System gitu kan. Ketika dia ditanya gitu kan, siapa pengguna ini? Nah, penggunanya semuanya Pak. Nah, itu kalau kalau anak sistem informasi menjawab penggunanya semuanya, itu udah pasti dia tidak memahami yang namanya analisa proses bisnis ya. Karena tidak mungkin ya. Saya tanya kepada Anda gitu kan, apakah mungkin gitu kan kepala unit atau kepala cabang itu bisa mengakses laporan rugi laba perusahaan? Saudara-saudara? Halo? 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 Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. apakah misalkan Anda kan mau merancangkan eksekutif information system ya mengenai laporan rugi laba dari suatu perusahaan. Kira-kira yang bisa mengakses sistem informasi ini siapa menurut Anda? Pemangku Dari keputusan, Pak. bagian staf informasinya, Pak. Siapa? Para tim Holding, finance Pak. dan C-levelnya, Pak. Nah, ya kita harus tahu ya, karena ini kan nggak mungkin diakses oleh misalkan kepala unit ya. Pak, ini laporan rugi loh. Berarti kan kalau tahu kan dia pasti teriak-teriak kan, Pak naik gaji, gitu ya, gitu ya. Wah perusahaan ini rugi, kalau rugi kita keluar aja semuanya. Nah misalkan gitu ya, pasti akan terjadi konflik ya. Jadi anak-anak sistem informasi itu harus pinter ya, harus pinter gitu kan. Sistem informasi yang dirancang itu di level mana ya dibutuhkan. Nah, gitu ya. Pak, semuanya kan mengambil keputusan kata Pak Ucu tadi. Nah, pengambilan keputusan itu yang kita rancangkan adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsinya ya. Jadi tupoksinya. Kalau misalkan dia mengambil keputusan untuk inventory barang ya kan, berarti sampai di level itu aja. Ya, di level itu dia nggak perlu mengakses sampai laporan keuangan. Seperti itu, Pak, saya rugi dong. Nah, memang seperti itu. Karakteristik dari suatu bisnis itu adalah spesialisasi ya. Orang yang mengambil keputusan itu terkait dengan bidangnya ya. Dia HRD ya. Itu artinya apa? Dia mengakses data mengenai Key Performance Index ya, KPI dari suatu karyawan atau juga karyawan secara keseluruhan. Di KPI-nya dipantau. Nah, artinya apa? Dia tidak bisa mengakses data-data keuangan ya. Hanya bisa mengakses data-data mengenai KPI dari suatu karyawan atau juga semuanya dari database-nya sampai ke visualisasinya, representasinya gitu ya. Artinya apa saudara-saudara? EIS ya, Executive Information System dan juga IDS ya, Executive Decision maaf, ISS ya, Executive Support Systemnya itu kita rancangkan sesuai dengan betul level kebutuhan dari suatu struktur organisasi secara bertingkat seperti itu. Nah, kalau kalau CEO ya kan apakah perlu dia mengetahui penjualan barang ya misalkan penjualan permen ya misalkan Indomaret. Apakah pemilik Indomaret itu perlu mengetahui gitu kan berapa hari ini penjualan permen merek X gitu. Tentu ya Tidak, Pak. ya. Tapi dia kan hanya data globalnya, betul kan? Data globalnya kan, Pak, penjualan hari ini ya, gitu kan? Itu adalah sekian, betul volumenya sekian, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh saudara-saudara bahwa eh, EIS ya, itu Executive Information System ya, dan juga Executive Support System itu kita rancang sesuai dengan daripada struktur organisasi yang berlaku pada suatu perusahaan. Ya. Jadi kalau kita merancangkan hal seperti tadi, ya kan, kita harus tahu siapa usernya, ya, dan apa kebutuhan user di situ. Nah, inilah saudara-saudara yang disebut sebagai identifikasi atau analisa proses bisnis. Nah, jadi kalau Anda nanti tugas akhir ya kan buat rancangan web ya, rancangan katakanlah eh, rancangan katakanlah suatu sistem ya. Pastikan Anda berhasil dulu identifikasi proses bisnis kebutuhan dari suatu organisasi atau juga perusahaan ya. Akhirnya apa? Sistem yang kita gunakan itu tepat
ya. Nah, seringkali anak-anak itu kalau dia mendesain udah bagus, webnya udah bagus ya. Kemudian prosesnya juga efisien, ya bagus online gitu ya, juga mobile gitu kan. Ketika ditanya kan, siapa pengguna ini? Semuanya. Wah, berarti dia belum paham yang namanya ilmu bisnis intelijen ya, atau juga ilmu katakanlah apa itu analisa atau bisnis analis seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, tentu kita harus ingat nah ini tadi ya. Jadi Executive Information System ya itu juga harus mempertimbangkan yang namanya quality of information ya. Quality of information, user interface, technical capability yang disediakan ya, dan manfaatnya ya. Jadi kalau kita bisa mendesain sistem ini gitu kan, kualitas informasinya itu relevan ya. Relevan yang memang dibutuhkan oleh eksekutif di level menengah atau di level bawah sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi quality of information ini saudara-saudara memang terkait erat ya. Nggak mungkin gitu kan perusahaan itu gitu kan itu semua informasi itu dibuka ya disajikan kepada setiap kepala unit kepala sampai ke chief executive officer. Nggak mungkin ya. Jadi quality of information ini strateginya adalah segmentasi ya, segmentasi itu informasi ya. Tetap dari semua segmentasi tadi itu nanti ujungnya adalah sebagai dasar pengambilan keputusan di level eksekutif yang paling tinggi, ya, misalkan CEO, ya Chief Executive Officer. Nah dari situ saudara-saudara, akhirnya apa? Itu juga menjadi rujukan bagaimana kita merancangkan user interface-nya, ya. User interface-nya itu gitu kan, ya itu adalah itu kita rancangkan agar dia intinya adalah mudah menggunakan, ya. Jadi kemudahan, ya kemudahan menggunakan, kemudahan membaca data, kemudahan di dalam melakukan tindak lanjut. Ya, tiga kemudahan ini, ya UI-nya ini atau ilmu interaksi manusia dan komputer ya, human computer interaction yang kita rancang adalah kemudahan dalam hal tiga hal tadi aja, ya bisa membaca data dengan cepat, ya bisa itu melihat interpretasi data dengan cepat, ya, kemudian dia bisa follow up dengan cepat, ya. Misalkan ya kan dalam konsep dari kita menggunakan mengambil data dari CRM ya, Customer Relationship Management ya CRM. Data dari CRM ini kan itu langsung tampil menjadi data kepuasan pelanggan ya. Wah, kepuasan pelanggan ini menurun ya. Nah, siapa yang membaca data ini? Tentu adalah marketing ya. Berarti kepala bagian marketing membaca data gitu kan adanya penurunan kepuasan pelanggan. Nah, dia cepat dapat data itu, cepat membaca, cepat menginterpretasikan, gitu kan? Oh, kenapa ini kok kepuasannya menurun? Ya, faktornya apa saja? Nah, dia cepat dapat informasi itu. Sehingga apa? Dia cepat follow up, ya, cepat follow up gitu kan untuk melakukan tindakan mitigasi, ya, tindakan pencegahan lebih meluas, ya, melakukan satu lokalisasi gitu ya, localizing dari suatu proses ya, agar itu tidak meluas dampaknya, ya. Jadi itu salah satu contoh saudara-saudara bagaimana kita menyajikan quality of information itu, ya kan, itu menjadi rujukan bagaimana kita merancangkan user interface-nya ya. Nah, itu juga sangat penting ya. Dan juga itu pengelolaannya ya, technical capability yang disediakan ya. Technical capability-nya itu ya juga terkait juga dengan follow up ya kan, agar data-data yang sudah dibaca tadi itu ya sudah diinterpretasikan itu mudah di follow up. Ya, dia langsung gitu kan menghubungi ya menghubungi atau juga langsung mengkontak gitu kan kepala unit, kepala cabang gitu ya, mengenai permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan ya. Nah, itulah terakhirnya adalah benefit ya, manfaatnya. Manfaatnya kalau kita bisa merancangkan sistem ini saudara-saudara, akhirnya itu bisa meningkatkan yang namanya itu efektivitas ya dan juga efisiensi dari suatu itu capaian atau juga prestasi perusahaan seperti itu ya. Begitu saudara-saudara? Halo? Ya, Pak. Oke, ya tentu ini adalah suatu konsep ya, satu konsep yang memang harus kita itu nanti terjemahkan ya kan di dalam apa itu blog ini ya framework ya. Jadi itu enterprise decision support system ini nanti bentuknya adalah rancangan framework ya, rancangan apa itu kerangka kerja ya, kerangka kerja bagaimana kita merancang pengolahan data ya dari data warehouse gitu kan sampai menjadi
ya itu satu sistem itu pengolahan data ya, yang nanti kita sajikan dalam konsep gitu kan, enterprise information system, yang atau juga eksekutif support system, sampai juga ke tadi ya itu enterprise information system secara lebih luas seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, slide ini nanti akan saya bagi di LMS ya, jadi nanti Anda bisa pelajari gitu ya. Ini sebagai pengenalan satu konsep ya, di mana di dalam bisnis intelijen ya. Jadi di dalam bisnis intelijen ini yang paling penting adalah bagaimana kita merancang yang namanya kerangka diagram gitu kan, dari suatu proses yang terjadi pada suatu perusahaan ya. Oke, ada pertanyaan? Anda Pak, Silakan. apa mau tanya Pak, kalau misalkan kita ngerancang sebuah sistem Pak, sistem aplikasi untuk perusahaan gitu Pak. Nah itu itu butuh staf ahli atau kita gunakan UPM yang ada aja Pak untuk apa namanya pengelolaan sistemnya itu Pak. Terima kasih Pak. Yang Anda butuhkan yang perancangannya atau pengelolaannya? Pengelolaannya Pak, untuk aplikasi kan udah jadi nih Pak. Oke. Jadi si aplikasi itu tuh dipegang oleh staf khusus atau UPM aja udah cukup gitu Pak. Harus ada ya. Kalau perusahaan yang modern zaman sekarang ya kan, itu harus ada departemen IT yang terbagi-bagi ya. Departemen IT itu zaman dulu hanya departemen yang katakanlah itu sifatnya adalah sangat teknikal ya. Install software, ya, install jaringan gitu ya. Kemudian itu install server gitu ya. Sekarang saudara-saudara, pekerjaan teknikal itu semua sudah tergantikan ya, dengan apa? Dengan cloud gitu kan. Zaman dulu orang bikin cloud ya. Zaman dulu orang tidak kepikiran bikin server itu dengan cloud ya. Sekarang itu kalau kita mau bikin web ya kan, itu langsung kita ya kan, langsung berlangganan gitu ya. Langsung katakanlah itu eh, eh, langsung menggunakan pihak ketiga ya. Cloud storage seperti itu, juga cloud server. Artinya apa saudara-saudara? Pekerjaan technical IT sekarang ini adalah lebih fokus kepada data processing, ya, web, ya kan? Misalkan web itu sekarang kan uh, web ya. Departemen IT ya di semua perusahaan rata-rata adalah sibuk dengan web sekarang, ya, web dan data, ya. Ya ini tadi web dan data itu adalah sistem atau aplikasi, ya. Artinya apa? Yang tadi ya yang Anda tanyakan gitu. Siapa yang nanti maintain ini? Ya tentu adalah IT departemen ya. IT departemen yang itu dibagi-bagi kan sesuai dengan itu rancangan daripada ERP tadi itu ya. Enterprise Resource Planning-nya ya. Berarti departemen IT itu dibagi-bagi ya, tidak ada lagi ya seperti zaman saya dulu waktu kuliah ya, departemen jaringan. Nah, itu sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena jaringan sekarang udah WiFi, ya. WiFi semuanya, tidak perlu pakai menggunakan koneksi LAN LAN ini ya, local area network yang membutuhkan kabel, membutuhkan modem, ya, membutuhkan router gitu ya. Itu udah nggak ada lagi, gitu ya. Semuanya sudah di cloud semuanya, ya. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan teknikal itu sudah berkurang gitu kan. Sekarang fokus kepada aplikasi dan data. Nah, gitu ya. Nah, siapa yang menangani? Ya tadi IT departemen ya. Nah, IT departemen sekarang dispesialisasi ke situ. Nah, gitu. Gitu ya saudara, pertanyaan bagus. Halo. Ya, baik Pak. Nah, saudara-saudara ya kita lanjutkan nanti minggu depan ya sambil juga kita mempersiapkan untuk UAS ya. Jadi Anda sudah memiliki satu pemahaman gitu kan bahwa bisnis intelijen ini gitu kan itu adalah perancangan sistem gitu kan yang mendukung running proses dari suatu bisnis baik itu perusahaan maupun juga suatu lembaga ya administrasi. Oke, terima kasih saudara atas waktu Anda ya. Kita lanjutkan ke depan ya. Slide ini saya unggah di LMS ya. Selamat malam waktu Anda. Sampai kita ketemu insya Allah minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih, Bang. Oke. Malam.